Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi. Di sini saya akan mengajar IPA kelas 83. Insya Allah selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan selalu lancar ya. Minta kerjasamanya dari kalian. Oke. Pada topik pertama IPA kelas 8, kita akan membahas mengenai sistem gerak, yaitu baik pada manusia, hewan, dan juga pada tumbuhan. Nah, untuk topik yang pertama di pertemuan pertama ini, yang akan terlebih dahulu saya bahas, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia yang mencakup otot, rangka, dan sendi. Yuk, kita mulai. Oke. Sistem gerak pada manusia terbagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu sistem gerak yang pasif atau kita sebut dengan rangka, dan sistem gerak yang aktif atau otot. Nah, mengapa sih rangka disebut dengan alat gerak yang pasif? Alasannya, karena rangka itu tidak dapat bergerak sendiri, karena rangka hanya bisa digerakkan oleh otot. Oleh karena itu, otot disebut dengan alat gerak aktif, karena otot dapat bergerak sendiri dengan mekanisme kontraksi dan juga dapat menggerakkan organ lain. Lalu, apa sih fungsi rangka? Oke. Rangka khususnya pada tubuh kita berfungsi sebagai alat gerak pasif. Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Yang kedua, coba kita bayangkan ketika kita tidak memiliki rangka, tubuh kita tidak akan berbentuk ya. Kalau yang ketiga, menegakkan tubuh. Nah, kalau tidak ada rangka, akan meletoy kemudian ya si tubuh teh. Oke, yang keempat, melindungi organ dalam. Nah, contoh kita punya jantung di sebagian kiri tubuh kita dan ditutupi oleh rangka berupa tulang dada dan tulang rusuk. Coba bayangkan ketika tidak ada rangka, ketika kita jatuh atau bergesekan dengan benda yang keras, organ dalam kita itu akan mudah rusak mungkin ya. Nah, makanya rangka itu fungsinya untuk melindungi organ-organ dalam yang ada di tubuh kita. Yang kelima, fungsi rangka adalah tempat melekatnya otot lurik. Otot lurik itu apa? Itu otot yang kerjanya secara sadar ya. Nanti kita bahas secara detail mengenai otot. Lalu yang keenam, yaitu adalah tempat pembentukan sel darah. Jadi sel darah itu dibentuk di bagian rangka atau tulang. Oke. Kita bahas tentang rangka manusia. Mungkin tidak asing ya dengan gambar ini, sudah sering berseliweran di mana-mana. Jadi rangka atau tulang kita itu terdiri dari tulang apa saja? Jika kita buat bagan, rangka kita terdiri dari bagian tengkorak. Tengkorak yang mana? Yang ini ya. Tengkorak. Nah, tengkorak itu terdiri dari bagian kepala dan bagian wajah. Berarti kepala mencakup semua nih sampai ke belakang dan wajah di bagian depan. Oke. Lalu ada bagian badan. Badan itu yang mana saja? Badan itu mencakup gelang bahu, tulang dada, yang di tengah, tulang dada, tulang rusuk yang ini, ruas tulang belakang yang ini, dan gelang panggul yang ini, gelang panggul. Oke, itu bagian dari rangka badan. Kemudian ada rangka bagian anggota gerak. Berarti yang mana? Itu bisa bergerak bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas terdiri dari tangan, bagian bawah terdiri dari kaki. Jadi atas itu tangan, bawah yang bagian kaki. Jadi ini rangka secara keseluruhan ya. Oke. Kita bahas satu persatu dari mulai kepala. Ada apa saja sih di tulang kepala? Oke. Nah, ini ada contoh gambarnya tulang kepala dan ini ada tulang wajah, yang wajah depan. Oke. Kita sambil tunjukkan satu persatu. Kita mulai dari tulang yang paling depan, yaitu tulang dahi.
tulang dahi. Yang mana tulang dahi? Dahi itu yang bagian depan. Nih kalau yang nong-nong ya, nong-nong ini tulang dahi namanya. Tulang dahi. Lalu ke bagian atas ini, bagian atas ini disebut dengan tulang ubun-ubun. Ubun-ubun, berarti atasnya malah. Lalu beralih ke bagian belakang, bagian sini, yaitu tulang kepala belakang. Nah, itu yang termasuk tulang kepala. Oh, satu lagi, tulang kepala itu ada di bagian samping, di bagian atas telinga. Ini disebut dengan tulang pelipis. Jadi pelipis itu sebenarnya di atas telinga. Oke, kita beralih ke tulang wajah. Oke, di bagian depan di sini, di bagian sini ya, di sini di dekat dengan yang ada apa? Cileuh lah ya. Nah, itu disebut dengan tulang air mata. Lalu ada tulang di bagian sini. Nah, bagian sini dekat alis. Ini disebut dengan tulang tapis. Nah, ini ya gambarnya ya. Tulang tapis menuju ke sana, dekat mata, dekat di sinilah ya. Di sini bawah alis. Nah, lalu ada di bagian sini sedikit yang kalau pusing dipijit-pijit. Nah, itu disebut dengan tulang baji. Oke. Jadi jangan kebalik. Pelipis di atas telinga, baji di sini yang biasanya pusing dipijit-pijit, lalu tapis yang di dekat mata bawah alis. Tapis. Lalu ada tulang hidung, bagian hidung. Lalu ada tulang apa? Tulang pipi. Ada 2 tulang pipi. Lalu ada tulang rahang atas yang atas, dan tulang rahang bawah. Nah, ini atas, bawah, rahang bawah. Oke, kalau dilihat dari jumlahnya ada berapa? Tulang dahi tadi, yang tulang dahi sampai kita ingat lagi, tulang dahi yang di depan ada 1. Tulang ubun-ubun sebenarnya di sini ada 2. Tulang kepala belakang ada 1. Tulang baji di sini kanan kiri ada 2, berarti ya. Tulang tapis juga kanan kiri ada 2, dan tulang pelipis kanan kiri ada 2 juga. Nah, air mata tadi kanan kiri ada 2. Tulang hidung juga sama ada 2. Tulang pipi ada 2. Rahang atas ada 2. Rahang bawah juga ada 2. Jadi jumlahnya silahkan jumlahkan sendiri ya. Oke, itu bagian tadi apa? Rangka yang kepala ya, kepala dan wajah. Sekarang turun ke badan. Badan yang pertama ada gelang bahu, bahu yang di sini. Oke. Di gelang bahu ada di yang bagian depan di sini biasa suka ngedekok gitu ya, ngedekok. Ini disebut dengan tulang selangka. Jumlahnya ada 2 buah. Ya, ini tulang selangka. Oke. Lalu ada tulang belikat. Tulang belikat itu letaknya di belakang. Biasa kalau dipijit-pijit ya, yang kayak segitiga di belakang. Tulang belikat jumlahnya kanan kiri ada 2. Nah, itu yang termasuk tulang gelang bahu. Kemudian di tulang badan itu ada tulang dada dan rusuk. Oke, kalau kita perjelas seperti ini. Tulang rusuk yang mana? Tulang rusuk di sini ada 3 ya. Yang paling atas disebut dengan tulang rusuk sejati, jumlahnya ada 7. Yang di bawahnya tulang rusuk palsu, jumlahnya ada 3. Dan yang paling bawah tulang rusuk melayang, jumlahnya ada 2. Jadi 7 tambah 3, 10 tambah 2 ada 12 pasang kanan dan kiri. Oke, yang ini yang sejati. Nah, kenapa disebut tulang rusuk sejati? Karena dia itu tulangnya menempel pada tulang dada. Dan kenapa disebut tulang rusuk palsu? Karena menempelnya itu pada tulang rusuk sejati. Jadi tidak menempel pada tulang
dada. Dan kenapa disebut tulang rusuk melayang? Karena dia itu cuman di bagian belakang saja, jadi tidak sampai ke depan, makanya disebut dengan melayang. Itu tulang dada, tulang rusuk ya. Lalu tulang dadanya yang mana? Tulang dada ini yang bagian depan. Yang ini tulang dada. Oke, ada bagian hulu yang bagian atasnya, ada bagian badan yang tengahnya, dan yang ujungnya runcing ini disebut dengan taju pedang. Jadi ada 3 tulang dada: hulu, badan, dan taju pedang. Oke. Lalu tulang ruas belakang yang ada di punggung. Oke, dari mulai leher yang nyambung ke kepala, leher atau di sini disebutnya tulang ruas belakang sih ya. Itu ada 7. Lalu tulang punggung yang paling panjang itu ada 12. Lalu pinggang kita ada 5 ruas. Ke bawahnya ada tulang kelangkang atau pinggul ya kalau kita, itu ada 5 ruas. Lalu ada tulang ekor yang paling ujung itu ada 4 ruas. Jadi kalau kita ingat-ingat rumusnya adalah 7, 12, 5, 5, 4. 7 leher, 12 punggung, 5 pinggang, 5 kelangkang, 4 ekor gitu ya. 7, 12, 5, 5, 4 ruas tulang belakang. Lalu yang terakhir, gelang panggul. Gelang panggul ada 3 jenis tulang, yaitu tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Itu ada masing-masing ada 2, 1. Oke. Sekarang masuk ke bagian rangka yang untuk alat gerak. Alat gerak atas yaitu tangan, dan alat gerak bawah berupa kaki. Oke, alat gerak yang atas dimulai dari sini. Ini disebut dengan tulang lengan atas, yang ini segini, lengan atas. Oke, kemudian ke sini ada tulang yang berhubungan dengan jari kelingking, ada juga tulang yang berhubungan dengan jempol. Nah, gampangnya tulang yang berhubungan dengan jempol ini disebut dengan tulang pengumpil. Ingatnya apa? Ingatnya ngupil. Ngupil tidak akan mungkin pakai jempol, makanya di pengumpil. Pengumpil yang berhubungan dengan jempol. Sedangkan yang berhubungan dengan jari kelingking yaitu tulang hasta. Lalu ada tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan terakhir tulang jari-jari tangan. Oke, kita ulangi. Lengan atas, pengumpil, hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari tangan. Lalu alat gerak yang bawah, paha. Dari paha turun ke lutut, tempurung lutut. Lalu tulang betis yang di belakang ya, yang gede. Tulang betis, tapi bukan betisnya itu otot. Nanti ada tulangnya berarti di bagian belakang. Di depan disebutkan tulang kering, yang kalau ke tendang suka sakit, tulang kering bagian depan. Lalu sama tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, itu adalah ringkasan dari jenis-jenis rangka penyusun tubuh manusia. Oke. Sekarang bentuk tulang. Bentuk tulang pada kerangka manusia itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada tulang pipa atau tulang panjang. Nah, kenapa disebut tulang pipa atau tulang panjang? Karena ukurannya memang panjang dan seperti pipa. Contohnya apa? Contohnya itu semua tulang di tangan dan kaki kecuali pergelangan dan tempurung lutut. Jadi semuanya itu tersusun dari tulang panjang. Selangka ya, termasuk selangka yang tadi di depan. Ini juga pasti tulang panjang. Lalu tulang pendek berarti ukurannya pendek, yaitu di pergelangan sama di ruas-ruas tulang belakang. Pergelangan tuh di sini.
sama di ruas-ruas tulang belakang. Lalu tulang pipih itu jadi bentuknya pipi tipis-tipis, contohnya ada di tulang tengkorak, tulang pelikat yang di belakang tadi, tulang dada yang di depan, tulang rusuk, dan juga gelang panggul atau tulang usus yang tadi. Itu bentuk tulang. Sekarang jenis tulang berdasarkan matriks. Apa itu matriks? Matriks itu adalah bahan penyusunnya. Nah, ada dua jenis, yaitu tulang keras atau osteon ya bahasa istilahnya. Nah, ini gambaran secara anatomi. Jadi si tulang kita iris lalu amati di bawah mikroskop, gambarannya seperti ini. Nah, cirinya seperti apa? Dia itu tersusun oleh sel tulang keras. Nama selnya adalah osteosit. Nah, matriksnya itu banyak terdapat zat kapur dan sedikit zat perekat. Nah, karena sebutnya tulang keras, maka sifatnya keras. Tapi ada dua macam di tulang keras ini. Ada yang kompak, jadi matriksnya itu padat, sama ada yang tulang spons yang matriksnya berongga. Tulang spons itu kalau bisa kalian temukan ada di kalau makan paha ayam bagian atasnya tuh ya, bagian atasnya, bukan sih yang tulang rawannya ya. Bagian atas itu kadang lebih berongga dan lebih kopong, itu karena matriksnya itu tidak padat, itu disebut dengan tulang spons. Lalu yang kedua, ini dua ya maksudnya, tulang rawan. Tulang rawan ini ketika diamati di bawah mikroskop gambarnya seperti ini. Nah, dia itu disusun oleh sel tulang rawan atau kondrosit. Kalau tadi tulang keras osteosit, sel penyusunnya. Kalau tulang rawan, sel penyusunnya kondrosit. Nah, kebalikannya dari tulang keras, matriksnya sedikit zat kapur tapi banyak zat perekat. Sifatnya lentur, tidak keras. Dan terdiri dari 3 jenis. Ada elastin yang bersifat elastis, contohnya di mana? Telinga. Ini kan mudah digini-gini ya, tidak akan krek potong gitu ya, karena ini bersifat elastis. Hialin dan juga fibrosa. Hialin yang ada di hidung, fibrosa yang ada di hubungan antar tulang ruas belakang biasanya gitu. Oke, cukup sekian materi tentang rangka. Ketemu lagi nanti di pembahasan selanjutnya. Bye bye.